Sampai aku bilang, "Nurse, can I hug you?" Aku kayak ngerasa dingin dan takut gitu untuk bisa menghadapi operasi yang ke-19 kali. Can you imagine operasi yang udah yang ke-19 kali aja masih ngerasa hati ini tuh ciut banget. Kenapa kelemahanku ini, menutupi hal yang banyak kelebihan yang ada dalam diriku. Ya. Harusnya nggak bisa ini, harusnya aku puter. Ada cerita para puan. Nah, kalau misalnya soal, penerimaan dirinya gitu ya, Mbak, ya, kan tadi Mbak cerita, oh sekarang jadinya oke, mau belajar jalan, mau pelan-pelan gitu ya. Perkataan Mbak itu kan hasil dari sudah bertahun-tahun juga ya gitu, Bener latih sekali. diri buat menerima diri lagi dengan Iya. semua hal yang dilewatin. Itu, gimana sih Mbak, journey-nya Mbak Laura sendiri menerima perubahan fisik Diri. gitu? Ya, emang nggak gampang ya, maksudnya aku dari kecil kepengen jadi pramugari, terus udah gitu Nah, ketika jalan di airport, semua orang mhm, melihat, semua orang mhm, mata memandang gitu. Di situ ada rasa pride, maksudnya kayak pede gitu kan, kayak ya, ya senang gitu ketika orang melihat dengan tatapan kagum gitu. Tapi satu momen diposisikan aku duduk di kursi roda, mata ya, ya, mereka ya, yang memandang tuh bukan mata yang kagum, tetapi mata yang penuh dengan kasihan, mata mhm, iba. And mhm, it's really not easy for me untuk untuk terima hal-hal yang kayak begini gitu. ya, Dimana kita yang tadi pede banget gitu kan, jangan ngomong nih kalau pede kita pedenya udah wah full gitu kan ya. Tapi ya, ini ya, sekarang ya, duduk kursi roda orang sampai repot gitu ngangkatin kursi roda gitu untuk karena mhm, ada tangga misalkan ada tanjakan yang, harus dilewatin gitu kan mamaku yang dorongin kursi roda. Itu ya, mungkin ngerasa risih banget, bener-bener nggak nyaman gitu. Dan di satu momen aku, bagaimana aku bisa melalui ini adalah ketika aku berdamai dengan diriku sendiri gitu. Jadi aku oke, aku keadaanku kayak gini nih, ini nggak mhm, ya aku bilang mamaku, "Ini aku cacat Mam," gitu, tapi mamaku bilang, "Enggak, mhm, kamu nggak cacat," gitu kan. Mmm, kalau kita ngomong, kalau di bahasa penerbangan handicap gitu kan, mhm, ya, "Enggak kok, kamu nggak cacat," gitu. "Aku lahirin kamu, kamu nggak cacat," dia bilang gitu. Biarpun berkali-kali mamaku ngomong kayak gitu, tapi tetep tetep ya, maksudnya kita lihat kenyataan gitu. iya, Tapi iya, aku lihat gitu, mamaku saja tidak memperlakukan aku seperti anak yang cacat, aku dibiarkan untuk melakukan segala hal semuanya sendiri. As long aku bisa lakukan kayak masak, aku dari dulu pakai tongkat masak sendiri, apa oh sendiri. gitu Mbak, masak sendiri? Iya, Tetep masak ya? tetap masak, tetap tetap beraktivitas, tetap ngerjain apa yang aku bisa kerjain gitu. Jadi, dari situ aku melihat gitu, loh kenapa kenapa aku hanya fokus pada kelemahanku? Mhm, Kenapa kelemahanku ini, eee, menutupi hal yang banyak kelebihan yang ada dalam diriku? iya, Harusnya nggak bisa ini, harusnya aku puter. mhm, I can change my mind gitu. Jadi, nggak bisa, aku harus lihat bagaimana kelebihan aku ini menutupi kekuranganku. Nah, jadi kayak gitu, bukan kelemahan yang ada dalam diri kita perbesar hingga membuat hal yang ada dalam kelebihan diri kita semuanya hilang, jangan seperti itu gitu. Nah dari situ akhirnya aku mulai menemukan ritmenya, terus mhm, itulah akhirnya aku bisa mulai berdamai dengan diriku sendiri, mulai berani dulu, ya ampun Mbak Indira, aku tuh ya, nggak nyaman banget kalau kayak kakiku kelihatan dikit aja aku tuh nggak nyaman gitu. oh, Sedangkan aku punya jahitan di muka, kalau di muka sih lebih better ya, di muka kan iya, iya, operasi 5 kali gitu kan, mhm, ini ada jahitan gitu oh, kan, dalamnya ditaruh metal, mukaku tadinya pipinya hancur. Matanya oke, keluar, tapi ini udah operasi udah jauh lebih baik banget gitu. mhm, Jadi ini, udah lebih kembali, ini dalamnya dokter taruh metal gitu. Oke, mhm, muka udah oke nih, tapi kaki masih banyak banget jahitan gitu kan. mhm, Kaki aku kan dagingnya dicangkok, dari dengkul sampai ke mata kaki loh, sampai ke kaki-kaki semuanya jahitan. oke, Jadi seluruh badan aku nih dari ujung rambut, telapak kaki semuanya ada jahitan gitu. Dan kalau kelihatan dikit aja jahitannya, aku akan risihnya luar biasa gitu. mhm, Nah, tapi ketika pada waktu aku fokus pada kelebihan yang aku punya dalam diriku, kekurangan itu pelan-pelan perlahan mulai sirna gitu. mhm,
Nah, dari situ aku mulai fokus aja sama kelebihan yang aku punya sih. Cara praktisnya tapi gimana ya Mbak? Melakukan itu ya, mengubah mindset gitu ya. Ya. Itu cara praktisnya gimana kah Mbak? Karena kita kan pasti akan, aku rasa ada juga kawan-kawan lain yang mengalami hal yang sama gitu ya Mbak. Mungkin bukan dengan bekas jahitan dari ujung kepala sampai ujung kaki misalnya gitu ya, tapi pasti kan ada hal lain ya Mbak. Mereka selalu ngelihat ke cermin kan gitu loh. Iya bener, nggak usah jauh-jauh jerawat aja bikin stres ya nggak sih? Nah, ya ampun tuh, Ya kan? itu aja, ya. Ya bilang aja afirmasi setiap hari lihat di kaca, kamu cantik. Itu Mbak melakukan itu juga berarti Iya, ya? ya. Saya sering sekali, maksudnya aku sering sekali ngaca gitu, terus aku bilang, Laura, kamu tuh diberkati Tuhan, kamu tuh cantik, kamu pinter, gitu. Aku kayak ngomong sendiri tiap hari sama diriku sendiri. Kamu bisa yuk bisa untuk lewatin ini semua gitu. Nggak apa-apa kok gitu, nggak apa-apa luka ini jahitan yang boleh ada dalam tubuhku, ini boleh ngingetin loh kasih Tuhannya begitu baik dalam hidupmu gitu. Oh iya, mungkin kamu harus ngalamin ini karena ada sesuatu yang mau Tuhan untuk kamu belajar. Oke, dari kejadian ini aku belajar banyak hal, banyak banget gitu. Jadi aku cuma mikir dari kejadian ini ada banyak loh yang mau Tuhan ajarkan dalam hidupmu. Gak apa-apa kok luka ini, gak apa-apa kamu gak sempurna, gak apa-apa masa lalumu buruk, tapi setidaknya masa depanmu tidak buruk. Oke. Iya. Jadi kamu bisa berubahnya hari ini. Kalau kamu bisa melewati itu, kamu tuh namanya bisa berdamai dengan dirimu. Jadi mau kamu jalannya gak sempurna sekalipun, that's okay. Di mata Tuhan kamu tetap sempurna. Dulu aku merasa risih, tapi orang paling cuma ngelihat kita, ketidaksempurnaan kita. Mungkin bisa ngomongin orang, yes, bisa banget. Ada orang yang berpapasan dengan kita. Tapi mungkin abis itu juga orang lupa, gak ingat lagi kan dia ngomongin apa gitu kayak kita. Kalau misalnya kita kayak para wanita gitu, kita ngomongin sama teman kita, ada itu lucu. But after that, kita udah lupa, ya kan? Jadi tetap yang jadi fokus buat orang itu adalah diri mereka sendiri, bukan kita. Jadi nggak usah kitanya ngerasa, ih dia ngomongin kita gitu ya, ih dia ngomongin kekurangan kita, ih pun nggak sempet kali orang itu juga gitu. Mungkin dia akan ngomongin, tapi cuma abis itu udah, that's fine gitu. Jadi nggak usah mikirin apa kata orang, rugi yang negatif gitu ya. Benar. Termasuk ketika kalau misalnya kan suka ada aja ya Mbak ya orang kita gitu ya, terus dengan mudahnya dia akan ngomong gitu kan, kenapa? Mungkin sepertinya maksudnya baik gitu ya. Care. Enggak, itu kepo. Itu kepo. Di kita kan kayak kruk, aduh gitu. Sedih banget. Itu kepo. Iya. Kenapa? Nadanya sih. Itu apa yang Mbak lakukan kalau misalnya kayak gitu? Kadang aku jawabnya dengan bercanda sih. Kadang aku dulu kan nggak mungkin aku explain itu sering banget exactly. Gitu ya. Cantik-cantik duduk di kursi roda atau Mbak kenapa jalan pakai tongkat kayak gitu. Kan nggak mungkin aku jelasin untuk orang yang just pass by gitu. Aku dulu juga sama. Waktu itu. Iya, aku kecelakaan pesawat. And you know what? Gitu kan. Gitu. My mom yang excited banget cerita. Oh ya, iya loh pramugari kecelakaan. My mom tuh yang kayak I know she's proud of me. Jadi benar-benar dia bangga banget gitu. Punya anak seperti aku dia bangga gitu. Jadi dia pasti akan ceritakan kepada setiap orang yang ketemu gitu kan. Oh iya dia pramugari yang ngalamin kecelakaan gini gitu kan. Karena ya my mom is the best lah pokoknya. Nah jadi kalau misalkan kayak di airport gitu mereka nanya kenapa gitu kan cepet banget gitu. Jadi aku nggak terlalu explain too much gitu. Semua orang-orang yang kerja sama aku mereka tahu secara detail aku tuh males ketemu orang gitu. Dulu aku males banget ketemu orang, males untuk ada di pertemuan, males banget gitu. Sampai kemarin staff aku bilang beda loh gitu, kakak beda loh sekarang, kakak setiap kali ada pertemuan kakak mau datang mau temuin gitu ya beberapa tahun belakangan gitu. Kayak gitu. Tapi menurut Mbak itu sebenarnya salah satu tips juga nggak sih kalau memang belum siap belum bisa menjawab orang gitu ya, nggak usah ya Mbak? Iya betul sekali, ini nggak usah. Dan kita jangan itu satu juga nggak siap nggak mau ya udah jangan gitu.
Jadi daripada kita berpura-pura ramah, tapi ternyata di dalam hati kita menderita, itu aku nggak mau banget gitu. Terus kita berusaha, yaitu iniin orang, menyenangkan hati orang, padahal itu pekerjaan yang paling sia-sia dalam hidup, bener nggak sih? Iya, betul. Jadi jangan pernah berasa nggak enak. Kan kita orang Timur ya, orang Benar. Timur orang suka, ya tadi gitu kalau ditanya apa kabar, baik, padahal dalam hati, Mungkin not enggak, okay. ya. So yeah, it's okay not to be okay. Nah, ini 16 tahun, 17 tahun udah lewat. Sekarang seperti kata orang-orang di sekitarnya Mbak Laura, seperti kata karyawan Mbak Laura juga, Mbak Laura sekarang udah jadi sosok yang berbeda nih, udah beda gitu kan. Sekarang Mbak udah lebih bisa bercerita malah berbagi gitu. Malah berbagi ke orang gitu kan. Sehat, lebih hopeful gitu. Dan bisa juga sebetulnya berbesar hati ya Mbak, menerima kenyataan juga ya, bahwa ada mimpi nih akhirnya udah tutup mimpi kah? Iya. Bisa kita bilang gitu ya? Iya, ada hal yang kita achieve, yang berhasil kita achieve, ada juga hal yang kita inginkan, mungkin ada hal yang kita harapkan nggak sesuai dengan kita mau, tapi ya kalau misalkan gimana cara kita ngatasin, misalnya kita punya impian tapi kita nggak bisa gapai gitu, ya udah berarti kita harus menerima gitu, harus acceptance gitu. Jadi ya berarti Tuhan tahu bahwa itu bukan bagian kita dan ada something reason di balik semua itu. Gimana caranya Mbak tahu sih bahwa mimpi yang jadi pramugari ini berarti kan sudah lewat gitu ya, musimnya udah lewat lah gitu. Sekarang kita akan masuk musim baru, kita baiknya kan kita punya mimpi-mimpi yang baru juga. Kalau Mbak Laura sendiri gimana sih cara mencari tahu gitu kayaknya, ini kayaknya ini mimpi aku nih sekarang, atau yang lain itu sekedar sesuatu yang lewat gitu ya, mungkin bukan jadi fokus utama gitu. Gimana sih taunya ini aku akan jadi mimpi aku berikutnya, seterusnya gitu. Diciptakan sih, kalau mimpi itu kan kita yang ciptakan. Kesempatan itu momen itu kita yang ciptakan. Jadi kesempatan itu bisa datang, itu kita yang ciptakan. Jadi bukannya tiba-tiba wow gitu, sehari langsung kering gitu, no. Itu semua kita yang rancang. Kalau aku ya. Nah, banyak kan yang suka bilang ya, banyak yang suka bilang soalnya Mbak, sorry kayak, aku udah gak punya mimpi lagi gitu. Iya, itu dia udah down kayak gitu. Kalau aku belajar dari pengalaman yang udah ada, maksudnya beberapa mimpiku udah banyak di-achieve gitu. Kayak misalkan hampir sebagian besar udah di-achieve. Udah yang aku mau ya untuk skalanya aku gitu. Memang ketika kita nggak punya mimpi, kita tuh jadi males. Jadi males ya. Betul. Jadi kayak kita nggak ada gairah hidup kayak apa. Justru kita harus ciptakan, kita yang bikin. Mau apa nih gitu kan, bikin gitu, terus setiap hari bikin 3 goal, hari ini mau ngapain aja. Gak boleh males gitu, pokoknya selalu ingat bangun pagi tuh, bangun tidur, pokoknya ingat, orang males hidupnya susah gitu. minimal 3 gitu ya. Ya, nggak usah banyak-banyak, 3 goals yang kamu mau lakukan di hari ini, nggak usah yang seminggu di hari ini gitu. Di hari mau punya goals apa gitu. Itu nyambung sama postingannya Mbak kayaknya kemarin apa 2 hari lalu ya. Terus bergerak maju, bener gak sih Mbak? Iya, wah followers aku sekarang follow mereka. Terus bergerak maju. Jadi kan kalau aku baca Mbak bilang bahwa misalnya ada orang, Kak masa laluku hancur ya, terus kenapa gitu ya. Jangan biarkan masa lalumu menghantui masa depanmu. Itu yang Mbak bilang. Benar. Itu gimana Mbak? Cara Mbak sendiri ya memelihara keyakinan di dirinya Mbak gitu ya. Ketika ada perasaan masa lalu itu kan dia munculnya tuh tipis-tipis ya. Perasaan rendah diri tiba-tiba muncul gitu ya. Ada orang trigger, ada ngomong-ngomong apa gitu, trigger dikit sama masa lalunya. Atau ada kayak gitu-gitu ya. Gitu, Mbak. Itu Mbak gimana sih cara itu kan harus dipelihara ya Mbak? Ya, itu aku angkat, jadi tulisan itu adalah kutipan dari yang ada di buku Broken Wings, bukuku yang di tahun 2008 yang aku udah terbitin.
Jadi kenapa kita harus tetap bergerak maju gitu ya, masa lalu gitu, masa lalu iya, masa lalumu seburuk apapun ya udah itu udah terjadi. Tapi kan kita bisa ngubah itu Mhm. di hari ini loh, dan masa lalu bisa kok nggak akan mempengaruhi kehidupan kita ke depan, kalau kita mau ambil keputusan hari ini untuk menggantinya, change Mhm. gitu. Jadi kalau kita hidup terus di masa lalu, kan kalau orang bilang kan ada yang, kalau naik mobil atau naik motor liatin kaca spion terus, tapi kenapa gitu. Iya betul. Jadi Mhm. rubah gitu, bisa, Mhm. pasti bisa kalau ada kemauan. Itukah yang Mbak lakukan juga gitu? Setiap kali ada yang lurking gitu ya, mau ganggu-ganggu keyakinan diri, Ya, itu yang Mbak lakukan? exactly, heeh. Ngomong lagi ya, Mbak? Aku paling cuma gini, aku cuma mikir gini, "Kenapa aku harus stres dengan satu 2 orang sepelintir," sorry ya, maksudnya karena dia negatif for me gitu kan. Jadi, kenapa aku harus mikirin satu 2 orang yang ngomong perkataan mereka membuat aku stres, membuat aku ini. Sedangkan hidupku bisa berguna untuk lebih banyak orang, untuk lingkungan orang yang begitu besar gitu. Dan bukan hanya saja lingkungan, maksudnya Tuhan udah bawa aku sampai bukan hanya saja di Indonesia, tapi sampai ke bangsa-bangsa gitu. Sampai ke negara-negara memberikan encouragement kepada orang-orang di luar sana. Jadi kalau cuma satu orang yang ngomongin aku dengan kata-kata negatif, I will cross check sama ring satu aku. Balik lagi ring satu gitu kan. Oke, iya iya Heeh, iya. aku bersyukur punya, circle gitu. Jadi aku cross check dulu sama circle aku, terus Aha. ketika aku pertama ini dulu, kalau sudah udah menggugah kayaknya, wah ini perlu dibicarakan nih ke circle aku baru aku bicarakan. Kalau nggak penting, oh out, udah, bye. Oke, itu dia tuh support system-nya Mbak Laura ya? Iya, jadi hanya masukkan, hal yang positif dalam hidupmu, karena apa yang masuk dalam diri kita itu yang akan keluar dari mulut kita, masuk pikiran, hati, mulut. Iya iya, betul betul.